1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan kalau sudah mendapatkannya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ada 3 ayat yang sudah kita baca, ayat 22, ayat 23, dan ayat 24. Dari 3 ayat ini mana yang menjadi ayat favorit? 22. Kalau disuruh milih ada 3 ayat emas yang indah dan bisa ditempel di dinding dengan segala hiasannya, 3 ayat yang berbeda dipisah-pisah. Mana ayat yang akan kalian ambil untuk kalian tempel di dinding, untuk menjadi hiasan, untuk kalian hafalkan? 22A. Ayat 22A lagi ya, detail lagi ya, bukan hanya 22 tapi 22A lagi ya. Jadi ayat 22-nya pun mau dipisah jadi 2 begitu ya. Jadi dipisah jadi 2 bagian, A dan B. Oke. Apa yang kita minta? Apa saja yang kita minta, bukan hal tertentu, tapi apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Wah, ini memang ayat yang luar biasa, powerful sekali, begitu indah, begitu ya, terlalu indah ayat ini. Apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karenanya itu yang kita tidak mau lihat kan? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, terus terang saya mungkin mengecewakan kalian, tapi khotbah pagi hari ini saya tidak akan bahas justru ayat 22. Tapi saya bahas ayat 23 justru begitu. Kenapa? Karena begini, saya kasih gambaran ya. Kebanyakan kita punya planning kan. Kita datang ke Hong Kong, kemudian kita bilang nanti 5 tahun lagi kita sudah punya planning, 5 tahun atau 7 tahun lagi, anggaplah 5 tahun. 5 tahun lagi saya mau beli rumah, saya mau beli tanah, saya mau bangun usaha, saya mau beli mobil, saya mau buka usaha ini dan sebagainya. Ya kan? Kita begitu fokus dengan planning kita begitu semangat, kita begitu gembira. Tapi sebenarnya saya perlu tanya, pada saat nanti selesai 5 tahun, segala planning itu dapat kalian lakukan, dapat terwujud, dapat terjadi jikalau apa? Apa yang membuat itu semua terwujud? Bangun rumah, beli tanah, buka usaha, buka toko, beli mobil. Ini yang membuat ini semua terjadi apa? Kalau ada duitnya. Ya kan? Duitnya nggak ada, terus mau bangun tanah pakai apa? Hutang. Ya kan? Jadi yang paling penting kalau duitnya ada setelah 5 tahun, gampang semua itu, segala rencana, segala planning itu kan terwujud kan? Jadi segala planning itu terwujud asal apa? Duitnya ada. Nah, sekarang masalahnya yang paling penting bukan setelah 5 tahun, tapi dalam proses 5 tahun ini loh, yang paling penting. Ya kan? Dalam proses 5 tahun ini, apa yang kita lakukan terhadap uang kita? Seringkali kita hanya fokus dengan setelah 5 tahun, dan kita mengabaikan perjalanan 5 tahun ini. Sehingga akibatnya apa? Karena kita mengabaikan perjalanan 5 tahun ini, kita sembarangan pakai duit. Pokoknya tiap bulan uangnya habis. Sehingga setelah 5 tahun, karena kita begitu fokus dengan planning kita, tapi mengabaikan prosesnya, kita jadi kecewa. Ya ampun, udah setengah mati kerja, ternyata kok sia-sia, semuanya nggak ada, begitu loh. Ya kan? Nggak bisa beli apa-apa, begitu. Karena kenapa? Karena kita mengabaikan proses 5 tahun ini. Nah, makanya penting sekali firman Tuhan dengan pengertian yang sama, ayat yang kita baca sama. Apa saja yang kamu minta, kamu akan peroleh dari Bapa asal. Nah, ini ada prosesnya. Nah, ini yang seringkali kita abaikan. Kita seringkali hanya fokus kepada ayat 22a. Apa saja yang aku minta, apalagi karena aku anak Allah, Tuhan pasti akan memberikannya kepadaku. Apalagi kalau disertai dengan satu keyakinan bahwa apa yang aku minta ini baik. Ya kan? Wah, kita percaya diri banget. Yang aku minta ini baik, yang aku minta ini benar. Yang aku minta ini bukan sesuatu yang karena nafsu, bukan sesuatu yang berbau dosa. Wah, kita yakin sekali Tuhan pasti akan beri. Tapi karena kita mengabaikan prosesnya, kita hanya fokus kepada ayat 22a, sehingga akibatnya apa yang sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Kita kecewa, bukan?
Ya ilah Tuhan, udah bertahun-tahun nih berdoa, bertahun-tahun berpuasa, gak pernah absen. Tiap hari rutin baca Alkitab, melayani tiap minggu, gak pernah absen. Dikritik, difitnah, ya tetap aja datang ke gereja. Kayaknya aku tuh begitu mengasihi Tuhan deh, begitu loh, begitu setia. Tapi kok kenapa minta sampai bertahun-tahun kok enggak? Mana jawaban doa? Jadi akhirnya membuat kita kecewa, membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat kita rasanya hubungan dengan Tuhan tuh hambar. Sebut Tuhan pun rasanya bukan lagi dengan kerinduan seperti dulu, tapi kayaknya hambar aja itu nama Yesus. Bukan nama yang memikat hatiku, tapi nama itu membuat hatiku hambar. Iya kan? Kenapa? Karena kita hanya fokus di planning, fokus di hasil, fokus di ayat 22a, tapi kita mengabaikan, melalaikan prosesnya. Makanya kenapa saya bilang sorry saya tidak khotbah ayat 22a. Karena itu terlalu gampang. Ketika kita sudah melakukan prosesnya, ketika ini sudah kita lakukan, apa saja yang kita minta, Bapa akan memberikannya kepada kita. Itu gampang sekali. Jadi tidak perlu lagi dikhotbahkan. Nah sekarang kita lihat. Karena, nah ini kondisinya ya, syarat yang Tuhan berikan, kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perintahnya apa? 23. Cuman satu aja. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percayakan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Cuman satu perintahnya. Jadi memang kalau kita lihat ayat ini dari Alkitab bahasa aslinya, memang kata perintah ini sesuai dengan terjemahan Indonesia cuma tunggal, bukan jamak. Jadi cuma satu. Kalau jamak kan diterjemahkannya seperti ini. Dan inilah perintah-perintahnya itu. Tapi ini cuma kata inilah perintahnya. Jadi perintahnya cuma satu aja. Tapi kalau kita lihat kok ada dua, Bu. Satu percaya Yesus, dua saling mengasihi, kan dua. Tidak, ini satu. Artinya perintah percaya Yesus dan saling mengasihi itu satu paket, bukan dua bagian yang terpisah. Kalau kita bisa kasih gambaran itu seperti mata uang ini loh. Memang dua sisi ini kalau kita lihat berbeda, satu angka, satunya gambar. Tapi ini satu koin yang tidak terpisahkan. Kalau satunya ini rusak, ini sudah tidak laku lagi. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Jadi satu koin ini harus ada dua sisi mata uang ini, harus ada. Nah, tapi ini satu, tapi ada dua sisi yang berbeda. Nah, perintah Kristus ini seperti ini, perintah Tuhan. Jadi perintahnya satu, tapi ada dua sisi yang berbeda yang tidak bisa dipisahkan. Percaya Tuhan dan mengasihi ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat dulu sisi yang pertama. Inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Nah, saya mau jelaskan dulu. Karena ada orang-orang yang mungkin mendengar kalimat ini, percaya Yesus Kristus anaknya, ada sesuatu yang menggelisahkan hati. Kok Allah ada anak, Bu? Begitu kan? Kapan nikahnya? Ibunya siapa? Begitu kan? Nah, jadi sebelum itu menggelisahkan lebih lanjut, saya hanya bahas sepintas ya. Ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, tidak berarti Allah itu beristri, tidak berarti Allah itu beranak. Karena ini hanya kiasan yang dipakai oleh Alkitab. Sama seperti kita bicara anak tangga, kapan tangga nikah? Anak kunci, kapan kunci punya istri? Begitu kan? Tapi itu kita mengerti, itu kiasan saja. Jadi kenapa pakai kiasan anak Allah? Itu artinya adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah itu diwahyukan keluar dari Allah, diwahyukan berasal dari Allah, makanya disebut anak Allah. Jadi ini hanya semacam kiasan yang mengiaskan bahwa itu sesuatu yang keluar dari Allah, diwahyukan keluar oleh Allah. Sehingga orang Yahudi pada saat itu, meskipun mereka tidak percaya Yesus, tapi ketika mereka mendengar kata Yesus adalah anak Allah, mereka sama sekali tidak pernah protes. Karena mereka langsung nangkep, mereka ngerti sekali. Mereka tidak bilang, wah penghujatan, kapan emang Allah punya anak, kapan Allah itu menikah, enggak. Karena mereka mengerti ini bahasa kiasan, sesuatu yang mereka bisa terima, tanpa mereka memperdebatkan bahwa istilah anak itu harus berarti kaitan dengan urusan biologis. Suami, istri, laki-laki, perempuan jadi satu, menikah, kemudian mereka punya anak. Enggak, mereka tidak mengaitkan seperti itu. Jadi ketika kita bicara soal anak Allah, kita mengerti bahwa ini adalah
berkaitan suatu kiasan yang berkaitan wahyu Allah yang diturunkan dari Allah sendiri menjelma menjadi manusia. Nah, sekarang kita lihat kenapa Allah memerintahkan untuk kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Nanti kita akan lihat apa kaitannya itu dengan kasih. Nah, kita lihat pasal yang keempat, ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 dulu. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi yang pertama penting sekali, kenapa kita harus percayakan nama Yesus? Karena memang Allah mengutus Yesus, firman itu menjelma, diwahyukan keluar menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa. Karena ketika kita tidak diperdamaikan dengan Allah, kita tidak akan bisa mengenal Allah, tidak akan bisa mengalami Allah. Kita tidak akan bisa dekat dengan Allah. Jadi dosa ini perlu dipatahkan, perlu dibereskan, sehingga kita bisa dekat dengan Allah, dan kita bisa mengenal Allah, dan kita bisa berada di dalam Allah, dan bisa mengalami Allah. Nah, jadi makanya kenapa penting urusan dosa itu perlu dibereskan terlebih dahulu. Karena dosa itu yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Jadi makanya Alkitab memberitahu kita bahwa ini loh bicara soal kasih. Allah yang mengasihi kita dengan cara Dia mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai pendamaian. Jadi dosa itu harus dibereskan sehingga kita bisa kenal Allah, kita bisa mendekat kepada Dia, dan kita bisa berada di dalam Allah dan mengalami Allah. Nah, ini masalah pentingnya. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak kalau kita bicara tadi, dua sisi mata uang ini kan, antara percaya Allah, percaya Yesus Kristus dengan mengasihi. Mungkin kita bisa bilang begini, Bu, banyak kok kita lihat ada orang yang percaya Yesus tapi nggak ada kasih tuh, ya kan? Percaya Yesus, dia ke gereja, dia rajin melayani, baca Alkitabnya kuat, begitu. Tapi perlakuannya kepada beberapa orang tertentu, bahkan kepada saya nih sebagai pembantunya, tidak ada kasih sama sekali. Atau mungkin kita lihat perlakuannya kepada supirnya, perlakuannya kepada orang tuanya, kepada suaminya, kepada anaknya, atau kepada orang di sekitarnya, kita lihat kok nggak ada kasih sama sekali. Ada kan kesaksian seperti itu? Kita lihat, itu hal yang biasa kita bisa temukan di sekitar kita. Percaya Tuhan tapi tidak ada kasih. Atau nanti sebaliknya kita lihat, banyak orang yang mengasihi, Bu, tapi dia tidak percaya Yesus, tapi kasihnya luar biasa. Padahal Alkitab bilang, percaya Yesus dengan kasih itu seperti mata uang ini yang tidak terpisah, tidak bisa dipisahkan. Percaya Yesus berarti mengasihi, mengasihi berarti percaya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan dia percaya Yesus, tapi kita lihat perilakunya tidak ada kasih. Coba ayat 8 ya, pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jelas ya? Kelihatannya dia percaya Yesus, kelihatannya dia taat beribadah, tapi perilakunya tidak ada kasih. Dan Alkitab jelas mengatakan orang yang tidak mengasihi, dia orang yang tidak mengenal Allah. Tidak bisa diganggu gugat, titik. Tidak ada perdebatan. Tapi percaya Yesus, Bu, doanya kuat, melayani, percayanya kepada Tuhan itu cacat. Ini penting untuk kita punya refleksi diri juga. Kalau saya mengaku saya mengenal Tuhan, saya percaya Yesus, tapi dan orang lain mungkin melihat, dan saya pun mungkin sadar, kenapa saya juga kurang mengasihi orang-orang tertentu. Permisi tanya, apakah saya orang yang mengenal Allah dengan benar? Kalau Alkitab katakan itu adalah kepercayaan yang cacat. Seperti ini, tidak bernilai lagi, tidak diakui di hadapan Allah, tidak bisa dipakai lagi, tidak ada nilai jualnya, tidak ada nilai belinya, hanya bisa dibuang di sampah. Jadi orang yang percaya Yesus harus mengasihi, harus ada kasih. Kenapa? Kaitannya antara percaya Yesus dengan kasih ini penting sekali. Nah, tadi kan kita lihat pasal 4 ayat 16b. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kaitannya itu, karena Allah adalah kasih. Jadi Alkitab sudah jelaskan, kita sudah baca beberapa bagian. Allah itu kasih, dan wujud kasih tertinggi yang dinyatakan Allah kepada manusia yaitu melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia, melalui firman yang diwahyukan ke dalam dunia, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
itu adalah wujud kasih Allah yang tertinggi. Itu Alkitab jelas sekali mengatakan, karena Allah adalah kasih, wujud kasihnya yang tertinggi yang bisa diberikan kepada manusia adalah dia mati di atas kayu salib. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Makanya ini pemberian Allah melalui anaknya, kasihnya. Ketika kita tidak menerima pemberian Allah ini, yaitu kasihnya ini, kita menolak Allah. Jadi ini adalah wujud kasih tertinggi yang Allah berikan kepada manusia, yaitu Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Makanya kenapa Allah bilang, kamu harus percaya, kamu harus terima ini. Kalau kamu terima ini, barulah kamu mengenal Allah. Barulah kamu bisa melakukan apa itu sisi yang kedua, yaitu kasih. Tanpa kita mengenal Yesus Kristus, tanpa kita menerimanya, kita tidak akan bisa melakukan kasih itu. Makanya kenapa percaya dengan kasih itu jadi satu. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Tadi saya udah singgung, bisa nggak orang mengasihi tapi tanpa mengenal Tuhan, tanpa percaya kepada Yesus Kristus? Dan kita lihat banyak kan, kita bisa lihat, oh tuh kasihnya luar biasa bu, pengorbanannya luar biasa. Padahal dia tidak mengenal Yesus Kristus. Dia tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Tapi kasihnya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, baktinya, amalnya, wah luar biasa sekali. Nah sekarang kita lihat, kasih seperti apa yang Tuhan mau, yang dimaksud oleh Alkitab, yang diterima oleh Allah. Ini Alkitab bilangnya apa? Supaya kita mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah sekarang kita lihat perintah yang Kristus berikan kepada kita soal kasih itu apa. Kita buka Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ini Yesus sendiri yang ngomong ya, Yesus sendiri yang berkata. Ayat 31 kita lihat. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Jadi ini kata-kata Yesus sendiri. Dan kita lihat ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi standarnya, perintah yang Tuhan berikan adalah apa? Dia mau kita saling mengasihi sesuai dengan Yesus mengasihi kita. Makanya kenapa disebut perintah baru? Emang ada perintah lama? Ada perintah lama. Perintah lamanya apa bunyinya? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Jadi kita punya standar itu adalah kita manusia. Tapi ini Yesus bilang standarnya bukan lagi dirimu sendiri, tapi kasihilah satu dengan yang lain. Bukan seperti dirimu, tapi seperti aku mengasihi kamu. Jadi levelnya sudah naik lagi. Beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu tuh gampang, paling gampang itu kasih yang dulu itu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oh ini gampang sekali dilakukan. Kenapa? Ya kalau kamu menyenangkan ya aku mengasihi kamu. Selama kamu berikan keuntungan ya aku mengasihi kamu. Selama kamu baik ke aku ya aku mengasihi kamu. Gampang sekali karena ukurannya saya, standarnya saya. Tapi ketika Yesus memberikan standar ini, nah ini yang tidak gampang dilakukan. Standarnya siapa? Sekarang standar kasihnya bukan lagi objek orang yang saya kasihi, tapi adalah sama seperti Kristus mengasihi kita. Demikianlah seharusnya kita mengasihi orang lain. Nah ini loh, apakah ini bagaimana bisa dimiliki oleh orang yang tidak percaya Yesus? Mereka memang mengasihi, kita melihat mereka mengasihi, tapi itu bukan kasih yang sesuai dengan standar Kristus, bukan kasih yang sesuai dengan perintah Kristus. Standar kasih mereka tidak didasarkan oleh kasih Kristus kepada mereka, tapi standar kasih mereka adalah diri mereka sendiri. Bukan seperti Kristus mengasihi. Bagaimana Kristus mengasihi? Seperti apa Kristus mengasihi? Di beberapa ayat Alkitab kita bisa melihat. Kita lihat ini aja ya. Kalau lihat pasal 13, perintah baru ini diberikan setelah peristiwa apa? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah ini salah satu teladan. Jadi Kristus sendiri memberikan teladan. Ini loh, kasih itu seperti ini nih loh. Kalau nggak akan kita meraba-raba seperti apa sih kasih? Mungkin kita tiap orang bisa punya pikiran yang berbeda-beda. Karena nggak ada contohnya. Nggak ada contoh yang bisa kita lihat. Tapi makanya ketika Yesus datang ke dunia, dia memberikan contoh. Kasih itu seperti ini loh. Kasih adalah salah satunya ketika di pasal 13 dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu salah satu bentuk kasih, yaitu berinisiatif melayani, punya kerendahan hati untuk melayani. Berbeda dengan kasih yang dulu, yang perintah lama. Ya kalau kamu melayani aku, ya aku layani kamu balik loh, ya saling loh kita. Ya kan? Ya kalau kamu enggak, ya aku ya enggak. Kita enggak ada inisiatif untuk melayani. Kita lihat-lihat dulu siapa objek yang kita layani ini, layak nggak untuk kita layani.
Dia tahu balas budi nggak? Dia tahu terima kasih nggak? Dia orang yang bersih nggak untuk aku layani? Kalau kakinya kotor ya ogah, begitu kan? Tapi kan Yesus berinisiatif untuk melayani, begitu loh. Dia dengan rendah hati dia melayani, bukan dengan kesombongan. Nah, ini salah satu contohnya. Belum lagi contoh kita lihat di atas kayu salib. Yesus bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Di khotbah di bukit Yesus satu kali mengajarkan seperti ini. Berdoalah, ampunilah, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, ucapkan berkat kepada mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Ini standar kasih Kristus kepada kita, yang tidak akan pernah kita bisa lakukan jikalau kita tidak mengenal Kristus dan tinggal di dalamnya. Tidak bisa. Bagaimana mungkin bisa berbuat baik kepada orang yang melukai? Kita seringkali mungkin bilang seperti ini, Bu, mengampuni itu gampang. Tapi kalau orang itu melakukan kejengkelannya tiap hari di depan mata, bagaimana bisa mengampuni, Bu? Kalau dia punya kesalahan satu kali, gampang ampuni, oke lah ampuni. Tapi ini tiap hari menjengkelkan di depan mata lagi. Bagaimana bisa mengampuni orang seperti ini? Nah, makanya itu Kristus bilang. Nah, makanya ini kita lihat ya, 1 Yohanes pasal 3 itu ya. Ini luar biasa ayat ini. Memberikan kita pasal 4, ayat yang tadi 16b itu ya. Pasal 4 ayat 16b. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi ini satu lingkaran yang tidak terputus. Satu, percaya Yesus, kemudian mengasihi. Kalau kita mengasihi, tandanya kita di dalam Allah dan kita tetap di dalam dia. Kemudian itu mampukan kita untuk mengasihi lagi. Jadi banyak seperti ini. Kalau kita percaya Yesus, berarti kan kita sudah dikuduskan, diberikan kemampuan untuk mengasihi karena kita sudah mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Nah, kemudian Allah bilang, kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena tandanya itu kamu mengenal aku. Dan yang kedua, tandanya kamu itu ada di dalam aku. Jadi sulit sekali untuk kita tuh mengecek ya, satu ya. Kita tidak akan bisa bertumbuh kalau nggak ada benih ilahi. Ya kan, maksudnya dalam keadaan nggak ada Kristus. Disediakan gereja yang bagus sekalipun, khotbah yang luar biasa, seminar-seminar rohani, aktivitas rohani yang luar biasa, teman-teman gereja yang begitu luar biasa yang membantu kerohanian kita pun, tidak akan pernah itu bisa bertumbuh karena tidak ada Kristus di dalam hati. Begitu. Jadi yang paling penting ada Kristus dulu dalam hati, baru faktor-faktor luar itu yang membantu merawat pertumbuhan kerohanian kita. Tapi benih itu harus ada dulu. Kalau benihnya nggak ada, pupuknya ada, mataharinya ada, airnya ada, orang yang merawat tiap hari ada, nyiramin tanah itu, tetap nggak akan bisa tumbuh apa-apa, nggak ada benihnya kok di dalam. Nah, sekarang bagaimana kita bisa ngecek, ada nggak Kristus dalam hatiku? Satu. Bagaimana kita bisa mengecek, aku ini mengasihi Tuhan nggak ya? Bagaimana kita bisa mengecek, kerohanianku ini bertumbuh nggak? Aku ini dekat dengan Tuhan nggak? Bagaimana ngeceknya? Oh gampang Bu, saya tiap hari baca Alkitab 5 pasal tanpa berhenti. Itu tandanya, buktinya. Oh gampang Bu, saya kalau berdoa 2 jam tanpa berhenti, 2 syafaat. Begitu kusyuk, menikmati sekali 2 jam. Bahkan keluar bahasa-bahasa roh sekalian. Tandanya apa? Tandanya saya dekat dengan Tuhan dong. Apakah itu yang dipakai menjadi tanda, ukuran? Tandanya saya tiap minggu ke gereja tidak pernah absen. Saya ikut segala kegiatan, saya pelayanan dan sebagainya. Apakah itu menjadi tanda? Alkitab memberikan kita cara, kasih tahu kita caranya. Bagaimana kita ngecek? Gimana? Tadi kan kita udah baca. Coba lihat lagi pasal kedua ayat 3. 1 Yohanes tetap. Ini 1 Yohanes ini luar biasa. Udah kita kasih kita solusi semua ada di sini. Itu loh tandanya. Apa? Kalau kita kenal Allah, melakukan perintahnya. Dan perintahnya apa? Mengasihi kan. Jadi untuk ngecek diri sendiri, tidak perlu ngecek orang lain. Ngecek diri sendiri, aku ini mengasihi Tuhan enggak? Imanku kepada Tuhan ini cacat apa enggak? Kepercayaanku kepada Tuhanku tuh cacat apa enggak? Aku ini ada di dalam Allah apa enggak? Atau jangan-jangan aku ada di luar dia? Cuman perasaan doang aku ada di dalam dia, tapi sebenarnya kita ada di luar dia. Bahaya loh. Rasanya kayaknya rohani banget, bahkan melakukan banyak hal-hal yang rohani, termasuk mujizat sekalipun. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu, karena orang ini tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi berbahaya. Kita jangan anggap enteng kita punya, aku udah percaya Tuhan, aku udah ke gereja, aku merasa aku kenal dia. Merasa, perasaan Anda saja. Terus bagaimana kita ngecek? Ini Alkitab udah kasih kita tandanya, kasih kita solusi, cara melakukan perintah Tuhan nggak? Mengasihi nggak? Gampang sekali kan? Nah ini makanya saya mau khotbah ini berkaitan khususnya juga dengan tema gereja.
Harap ini bukan menjadi tema gereja, tapi menjadi harapan kita bersama yang kita mau kejar sepanjang tahun ini, bahwa aku mau berakar dalam di dalam firman. Itu bukan tema gereja. Harap memang gereja menetapkan itu, tapi harap itu kita ambil menjadi kita punya komitmen, menjadi kita punya kerinduan yang kita lakukan dan kita kejar sepanjang tahun ini. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak saling mengasihi? Bagaimana kita bisa berakar dalam kalau kita tidak mengenal Allah yang benar? Bagaimana kita kenal Allah yang benar kalau kita tidak saling mengasihi? Jadi Tuhan hanya bilang begini, untuk mau cari bukti bahwa kamu mengasihi aku apa enggak, gampang kok. Kamu saling mengasihi aja, cukup. Tapi Tuhan yang bilang, supaya mau tahu kamu tuh mengasihi aku apa enggak, jangan cuma keluar-keluar yang laku rohani, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku, bla bla bla, angkat tangan sambil mengalir air mata. Tuhan tidak mau bukti seperti itu. Tuhan yang bukti apa? Kalau kamu mau mengasihi aku dan kamu ingin tahu apakah kamu mengasihi aku apa tidak, kamu saling mengasihi, cukup. Itu aja buktinya. Dan kita harus lihat ya, jangan sembarang mengasihi. Tuhan punya standar kasih seperti Kristus kepada kita. Kasih yang bisa mengampuni orang yang tidak layak diampuni. Kasih yang bisa menerima orang dengan segala perbedaannya. Nah, jadi sekarang yang paling gampang aja, kita simple, yang kita aplikasi dalam kehidupan kita. Satu, belajarlah untuk mengasihi sesama saudara di sini. Karena ini kita sering ketemu tiap hari Minggu. Kita ukur aja. Apakah jangan-jangan karena konflik sedikit, oh langsung pindah gereja. Cari gereja yang sempurna. Nah, saya mau kasih tahu kalian soal gereja yang sempurna. Begini saudara, tidak ada gereja yang sempurna. Tapi, andaikan ada gereja yang sempurna, andaikan ada, kalau Anda pindah ke gereja itu, gereja yang sempurna itu akan menjadi tidak sempurna karena Anda. Jadi yang menjadi masalah dalam gereja itu, ketidaksempurnaan gereja itu karena siapa? Ya kita ini loh yang membuat dia gereja yang tidak sempurna. Tapi tidak apa-apa, karena memang kita dipanggil ke dalam persekutuan ini untuk disempurnakan memang. Jadi kalian jangan masuk ke gereja yang sempurna, akan merusak kesempurnaan gereja itu. Makanya Alkitab bilang, tetaplah berada di dalam Allah. Keberadaan di dalam Allah itu yang memampukan kita untuk bisa mengasihi siapa saja, kondisi apapun dan kapan saja. Nah, ini yang tidak mudah. Jadi maksudnya begini, tetap hadirkan Kristus dan beradalah dalam Kristus setiap saat karena kita butuh anugerahnya. Jadi kita jangan dekat dengan Tuhan hanya pada saat hari Minggu doang. Jangan dekat dengan Tuhan pada saat kita baca Alkitab malam sebelum tidur. Baca renungan harian itu pun cuma kewajiban doang. Merasa, oh kalau orang Kristen harus baca, udah. Tapi sejauh mana itu berbicara kepada Anda, kita tidak terlalu ambil peduli. Atau pada saat bangun pagi doa kita merasa dekat, tapi keseharian itu kita tidak dekat dengan Tuhan sama sekali. Jadi Alkitab sudah kasih kita solusi. Dekatlah dengan Tuhan, beradalah di dalam Tuhan, sehingga kasih itu akan memampukan kamu untuk bisa mengasihi siapa saja dan kapan saja. Karena tanpa kasih itu, tanpa Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, orang yang menjengkelkan kita setiap saat. Nah, jadi sekarang kita belajar tahun ini untuk melihat dan untuk mengukur pertumbuhan rohani kita dengan kita melihat kehidupan kita dengan teman-teman. Kalau tahun lalu gampang konflik, gampang sakit hati, gampang tersinggung. Kalau tersinggung, wah dikit-dikit ngomong ke orang lain begitu kan. Betul, belum tentu faktanya seperti itu. Atau langsung pasang keluar-keluar di status Facebook begitu kan. Nah, sekarang kita coba belajar untuk mengasihi. Seperti Alkitab katakan, betul kita bisa berbeda dengan orang lain, tapi perbedaan ini tidak seharusnya menjadikan aku dengan dia adalah musuh. Sama seperti ketika kita berbeda dengan Tuhan, banyak hal kita berbeda dengan Tuhan kok. Ya kan? Kita punya keinginan, punya cara berbeda banget dengan Tuhan. Tapi ketika kita berbeda dengan Tuhan, Tuhan tidak menjadikan kita sebagai musuhnya. Bahkan dia terus melimpahi kita dengan kasih, melimpahi kita dengan kasih, mengampuni kita, menerima kita dalam segala kelemahan dan keberbedaan kita, yang berusaha menjauh dari Tuhan, yang berusaha tidak mau pakai jalannya Tuhan. Kita berbeda dengan Tuhan dalam banyak hal, tapi Tuhan terus mengasihi kita. Nah, bagaimana dengan saudara seiman? Perbedaan tidak menjadikan itu sebagai satu musuh. Kan kita belajar mengukur bagaimana sikap kita menghadapi satu dengan yang lain sepanjang tahun ini. Hanya kasih Kristus, kedekatan kita dengan Tuhan yang memampukan. Jadi kalau kita tidak dekat Tuhan, kita tidak mampu. Tapi ketika kita dekat Tuhan, kita mampu. Saya kasih contoh ya. Kita naik mobil ya. Kalau kita naik mobil, kalau kita jalan kaki, kita paling hanya mampu, anggap kita ada di Surabaya, kita hanya mampu jalan kaki di sekitar kan. Hanya mungkin 5 kilo, 1 jam perjalanan, hanya di sekitar Surabaya, tidak bisa keluar lagi. Begitu, paling di pinggiran Surabaya, kita jalan kaki. Dan setelah 1 jam pun kita masih menggos-menggos, istirahat dulu.
Jalan lagi 2 jam, udah nggak bisa, capek semua, sakit semua badan. Istirahat dulu 1 malam, besok baru berangkat lagi. Tapi kalau kita ada dalam mobil, kita bisa ke Solo, ke Jogja, ke Malang, ke Semarang, kemana-mana. Kalau kita ada dalam mobil. Jadi siapa yang membuat kita bisa pergi jauh-jauh itu siapa? Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan mobil itu loh yang membawa kita bisa kemana-mana. Tapi kalau dengan kekuatan kita hanya bisa dekat-dekat, itu pun setelah kita berusaha 1 jam, capek semua badan, semua sakit semua begitu. Jadi sama, ketika kita mengasihi dengan kekuatan kita, nggak bisa, kita cuma bisa mampu 1 kali doang. Yang kedua kali kita sakit perut, sakit begitu berusahanya luar biasa. Ketika sakit kepala, semua sakit semua. Karena begitu jengkel sakit hatinya minta ampun. Nggak bisa kita mengasihi. Kita masa kok gagal, Tuhan aku kayaknya udah deket Tuhan, tapi kok nggak bisa ini aku mengasihi. Karena kita sebenarnya dengan kekuatan kita ada di luar mobil. Kita nggak sadar kita ada di luar mobil. Tapi ketika kita ada di dalam mobil, mobil itu akan membawa dengan kekuatannya, membawa kita kemana-mana, ke tempat-tempat yang jauh. Jadi sama seperti kita ada di dalam Tuhan, di dalam Allah, kekuatan Allah dan kasihnya itu yang memampukan kita untuk bisa mengasihi orang yang tiap hari menjengkelkan sekalipun. Orang yang tiap hari ada di depan mata, yang melakukan kesalahan yang sama sekalipun. Kalau kita dekat dengan Tuhan setiap saat dan ada di dalam mobil itu, ada di dalam Tuhan setiap saat, kekuatannya dan kasihnya yang mendorong kita. Makanya kenapa ketika kita mampu mengasihi, Tuhan bilang, itu loh bukti kamu ada di dalam aku. Itu loh bukti kamu mengasihi aku, karena kamu terus ada di dalam aku. Biar ini menguatkan kita untuk menjalani sepanjang tahun ini, dengan terus berkomitmen bahwa Tuhan, aku mau berakar dalam firman. Aku mau bertumbuh dengan lebih mengenal Tuhan, terus diam di dalam Tuhan, mampu mengasihi semua orang yang Tuhan percayakan untuk berada di samping dan di sekitarku. Mari kita berdoa.